Oke, Saatnya Kapten berbicara untuk menyelesaikan bisa konflik bicara. seperti Bagaimana apa? konflik? Karena konflik pertama itu tentu mereka dulu ya. Kalau ibarat kita bikin tesis, tentu proposalnya ini dulu kan. Oke. Nah, tesis pertama ini. Jadi yang lain tinggal fotokopi. Jadi ini oke. percobaan pertama Percobaan dua pertama ini. ini. Gimana itu, Kapten? Tadi pertanyaannya berarti Perbedaan. perbedaan. Ah, Ya, konflik. kalau ada Kalau ada konflik, konflik, perbedaan ya. antara adik-adik. Ya. Jadi kalau menurut Abi dan Umi ini, kalau perbedaan itu sebenarnya ada perbedaan itu yang negatif, ada yang positif. Ah, Jadi perbedaan negatif itu yang harus dikubur, tapi perbedaan yang positif itu yang disuburkan. Jadi kayak perbedaan yang negatif mungkin Dari sifat buruk dari ya? sifat buruk dia jadi berantem. Nah, itu mesti Itu mesti dikubur. Tapi kalau perbedaan yang jadi positif kayak perbedaan yang ini hobinya masak, ini hobinya nyuci. Ini Sama-sama perbedaan jaga. kan, tapi jadinya Dia marah, hobinya nyuci. nggak mau. Bukan nyuci Hobinya katanya. fashion. Hobinya- Kadang-kadang berantem kan. ya, Gara-gara selesaikan tempat. dulu pertengkarannya selesaikan. gara-gara tempat misalnya. Iya. Kan ada lokasi cucian ya. Ya. Nah, oke, terus. Iya. Terus. Nah, ini ya perbedaan contoh kalau bikin buku karena ini buku yang desain kan anak-anak. Ini berantem ini bikin Ya. buku. Jadi si Ata nih orangnya minimalis, dia nggak mau yang terlalu colorful. Sementara kalau Sohwa dia suka yang Colorful. Jadi semua akhirnya. Jadi akhirnya buku dibelah dua. Nah, satu bagian itu Ata Ata, yang minimalis satu dan lagi. gak color dan klasik. Nah, sebagian lagi itu Sohwa yang desain yang colorful. Jadi ini Jadi ada perbedaan. Oke. Begitu ya perbedaan. Perbedaan yang rahmat. Ketika kita berangkat kemarin, kan? Ya. Ada yang mau ke Barcelona, ada yang mau ke Jerman, ada yang mau Mau ke ke Kyrgyzstan, Paris. ada yang mau ke Akhirnya Paris. berkeliling Akhirnya lah. semuanya pergi. Oke. Nah, jadi rahmat kan jadi. Terus kita langsung ngomong gini, biayanya 11 orang, 13 orang, makanya beda. Nggak usah dipikir, nanti bisa dirembes di Dewan itu. Ini ya, ini waktu kemarin jalan-jalan ya. Oh, situ. Jalan ke mana bisa. 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 Iya, this is Bisa. bisa. Kita menahan daripada dia Iya. roboh. Iya. Ini bisa. terus Leaning Tower. Burgernya mana burgernya? Oke. Ya, Terus yang tadi ada di Burgernya mana Eiffel juga Next. ya tadi. Nah, this is the Eiffel Tower. Eiffel Tower. Ya. Ya, Oke. Wow, ini kalau siap pergi pasti segala sesuatu Oh, ini mana harus. nih? Ini di Milan. Milan. Ya. Ya. Jadi lebih dari Katedral. 11 negara Milan jadi Katedral. perbedaannya masing-masing kan lain-lain negaranya. Betul. Oh, ini. Nah, ini kan Ini Jamin aja Jamin. Itu ada Jamin. Sering sini nih nongkrong malam-malam. Iya. Banyak. Jamin, Jamin itu yang jualan sebelahnya kan Jamin. Banyak tukang es yang di sepeda. Iya. Jualan kacamata. kalau Kalau tadi kayak pernah lihat gitu. pergi kemana-mana ini kan pasti butuh perencanaan yang besar. Perencanaan dari segi itinerary-nya, lalu kemudian Ya, betul. kesiapan anak-anak, Betul. liburan yang mungkin saja berbeda Ya, barangkali gitu ya. Terus kemudian juga financial gitu. Ya. Bagaimana seorang ayah bisa meramu ini semua sehingga semuanya bisa berhasil? Iya, jadi mungkin dokter tahu bagaimana Rasulullah itu membina keluarga dan para sahabatnya. Sahabat, ya. Sampai sahabat itu 124.000 orang. Dengan Tepat, hanya tepat. 23 tahun. Betul. Itu kan luar biasa ya. Subhanallah. Jadi cara kita membina keluarga sebenarnya cuma 11 orang ya. Iya. Nah, jadi artinya sedikit dibandingkan yang dibuat oleh Rasulullah. Sebentar. Nah, tentu kita cuman, oke? Ya. Cuma belum sampai target. Iya. Iya. Targetnya belum. Nah, jadi akhirnya kalau kita meniru beliau, ya, yang manapun yang kita tiru pasti ada sesuatu yang Allah akan kasih ke kita. Oke. Iya. Akan Sebenarnya kita nggak dimudahkan ya. berhasil. Kalau menurut saya itu saya nggak berhasil. Tapi kok tiba-tiba nanti kok anaknya jadi berubah jadi begini, kok positifnya jadi begini gitu. Artinya apa? Kalau satu kali kita melangkah, mungkin Tuhan akan melangkah 1000 langkah ke kita gitu. Subhanallah. Oke. Asal menuju kebaikan. Ya, Oke. sejengkal kita ini dia akan datang sedepa ke kita. Tapi gitu. boleh nggak Ya. dibuka maisahnya itu? Maksudnya maisah harian sebetulnya profesinya apa sih? Jadi saya itu ya seperti tadi lagi. Jadi sukanya dagang. Dagang. Nah, tapi kan kuliahnya di UI ya. Ya. Kuliah di UI-nya. Jadi sejak SMA itu sudah dagang. Nah, jadi SMA itu dagang sampai di UI di Depok, mungkin pertama kali masuk ke Depok, ya fotokopi susah ya kita bikin bisnis fotokopi dulu. Setelah itu saya bikin makan susah, saya bikin kantin. Nah, terus beli beras 10 orang mahasiswa sama-sama sama kita ya saya kumpulin uangnya 1 juta satu orang, 10 juta saya beli beras satu Karung. jadi minimarket. Oke. Dan seterusnya. Dan ini kan hal itu juga Bapak Sampai tularkan, Om tularkan kepada anak-anaknya, Iya, kepada iya, anak iya, untuk iya. menjadi Betul, seorang betul. entrepreneur Iya, gitu iya, ya. iya. Dan bagaimana tanggapan anak-anak dengan didikan ayahnya? Iya. Coba mungkin dari yang kedua, tadi Kapten sudah berbicara. Yang ketiga, yang keempat boleh. Didikan yang terbaik. Boleh? Ya, Ya. silakan. Yang terbaik di dunia ini menurut aku.
Soalnya ayah itu dia bukan pengajar yang cuman ngajarin tentang teori, tapi ngajarin yang tentang jiwa, nafsu, pikiran, semuanya dia ajarin. Terus dia hati, praktek dia terus langsung praktek, langsung dicontohin. Kita juga langsung lihat gitu. Lihat dari dirinya. Oke, wakil kapten. Ya. Tadi kok beda ya panggilannya? Satu manggil Abi, satu manggil ayah. Oh iya banyak, Abi, ayah, Abah, Denny. Denny, Mami. Jadi Boleh. suka-sukanya aja. Oke. Kalau pendapatnya sampai wakil di kapten nih, boleh pendapatnya Oke. wakil kapten Oke, seperti tadi. apa sih? Nah, Kalau menurut saya, Iya. Abi itu kan kayak idola kita di sini. Soalnya Abi emang dari luarnya keren gini, dalamnya keren juga. Jadi Kalau kalau ininya dilihat keren nggak? Ininya keren. Keren juga. dilatih biar begini. Ini keren. Oke. Iya, itu penting juga karena nanti satu sebetulnya Iya. untuk memberikan image bahwa Iya. jangan pernah kita ini takut punya anak karena takut rezeki. Itu betul, pertama. betul. Yang kedua, jangan hobi punya anak tetapi tidak memperhatikan kesejahteraannya. Betul. Nah. Jangan sampai kamu meninggalkan duriatan diafan. Iya. Jadi keturunan yang lemah. Iya. Tentu lemah yang dimaksud lemah kesejahteraannya. Yang paling penting adalah lemah keimanannya, lemah akidahnya, lemah pendidikannya. Iya, betul. Dan alhamdulillah hari ini kita menjadi contoh. Anak banyak tapi kesejahteraannya ada semuanya. Karena ada yang semangatnya anaknya banyak tapi rumahnya RSSSSSS rumah sangat sempit, susah 4L. selonjor, sedikit semen, sumpek sekali. Jadi ya RSS. Apalagi kalau anaknya 11. Anaknya 4 L dong. Iya. Laki-laki. Lagi. Ya 3 tidur rumah, yang 6 suruh tidur di musola kan jadi masalah itu. Oke, selain satu ini kita akan lanjutkan keseruan Gen Halilintar. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan.